Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Puji Tuhan. Saat saya pribadi mempelajari surat Galatia, khususnya saat membaca pengantar dari para penafsir terhadap surat ini, saya dapati sebuah keunikan dari pelayanan Rasul Paulus. Keunikan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul lain. Keunikan tersebut adalah kegigihannya berperang melawan sebuah pengajaran yang dibawa oleh para Yudais, yang intinya adalah mengajarkan pentingnya hukum Taurat untuk melengkapi kekristenan. Karya Kristus dianggap kurang, sebab itu perlu dilengkapi oleh hukum Taurat. Mengapa rasul-rasul lain tidak memiliki keunikan ini? Ya karena mereka lebih banyak melayani orang-orang Yahudi. Contohnya adalah Rasul Petrus. Dia melayani lebih banyak di Yerusalem kepada orang-orang Yahudi. Karena itu, meski pengajaran ini pasti ada di kota Yerusalem, tetapi karena yang dipengaruhi adalah orang-orang Yahudi yang memang sudah mengenal hukum Taurat, sudah disunat, pengajaran ini tidak terlalu nyata, jelas dampaknya. Namun, di sisi lain, karena Paulus melayani orang-orang non-Yahudi, maka saat pengajaran ini masuk ke kota-kota yang diinjili, didirikan jemaatnya oleh Rasul Paulus, pengajaran ini berdampak begitu jelas, sangat jelas kesesatan dari ajaran ini. Contohnya di kota Galatia. Saat itu sederhananya pengajaran palsu ini membuat banyak jemaat pengen sunat massal. Mereka sama-sama meragukan sempurnanya, selesainya karya Kristus. Ini tentu membuat Paulus sedih, sebab itu sangat ngotot dia, sangat gigih dia menolak ajaran ini, di mana Kristus hanya dianggap sebagai kelanjutan dari karya Musa, di mana pengajaran Kristus hanya dianggap sebagai pelengkap hukum Taurat, yang tentu membuat Rasul Paulus marah, sedih, dan gigih untuk menentang pengajaran ini. Yang kemudian kita lihat bahwa keunikan Paulus ini, keunikan pelayanan Paulus bermanfaat besar dalam sejarah gereja. Banyak bapak-bapak gereja, para pendahulu senior kita dipengaruhi oleh surat Galatia ini. Dan sampai kepada kita hari-hari ini, kita percaya surat Galatia juga memiliki dampak, seharusnya lah memiliki dampak luar biasa dalam kita menjalani kekristenan kita. Saat kita sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, punya iman yang sejati kepada Dia, yang ditandai oleh kelahiran kembali oleh air dan roh, kita seharusnya benar-benar yakin bahwa tidak ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan kepada kekristenan kita.
itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk membuat kita merdeka dari dosa. Sehingga jika kita kaitkan dengan buah roh, iman sejati pada Kristus sudah cukup membuat kita memiliki karakter roh dalam kita menjalani kekristenan kita. Tidak perlu hal-hal lain, termasuk saat kita bahas tentang disiplin rohani. Kita memang perlu disiplin rohani. Kita perlu bersekutu dengan saudara seiman, perlu berdoa, membaca firman Tuhan tiap hari, perlu berpuasa, dan lain-lain disiplin rohani. Namun kita harus lihat disiplin rohani sebagai hasil dari kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan. Saat kedisiplinan rohani, disiplin beribadah saat teduh, berpuasa menjadi syarat kita mengalami kemerdekaan, maka kita akan berada di bawah pengaruh kesesatan seperti yang dilawan oleh Rasul Paulus. Kita harus yakinkan diri kita saat kita belajar surat Galatia bahwa Kristus sudah mati bagi kita, dan itu amat sangat cukup memerdekakan kita dari dosa sehingga kita bisa hidup menurut roh. Hidup kita bisa diwarnai, dimeriahkan oleh karakter roh, oleh buah roh, hanya oleh iman sejati pada Yesus Kristus, sehingga kita bisa dalam kemerdekaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini bagian lain, bagian-bagian akhir dari Galatia 5:1-15. Paulus bicara tentang orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan Kristus. Karena dalam kemerdekaan ini, Paulus katakan esensinya adalah kasih. Kasih. Saat kita memanfaatkan, menyalahgunakan kemerdekaan untuk kepentingan diri, berarti kita tidak hidup di dalam kasih. Dosa pasti pada akhirnya melukai hati orang lain, bukan hanya Tuhan. Dosa pada akhirnya melukai orang lain, sesama kita. Sebab itu ditegaskan oleh Rasul Paulus, saat kita benar-benar merdeka, saat Kristus benar-benar memerdekakan kita, saat kita hidup dalam iman yang sejati, saat kita mengalami kelahiran kembali, maka sebagai kesimpulan, segala sesuatu yang kita lakukan didasari oleh kasih. Dosa tidak akan mungkin terus menguasai kita, karena kita sepenuhnya sadar dosa pada akhirnya akan melukai hati Tuhan, hati sesama. Dan kita percaya saat kasih yang menguasai hidup kita, maka disiplin rohani kita akan tulus, akan murni. Itu akan menginspirasi orang lain. Kita tidak akan membuat orang-orang yang memaksakan disiplin rohani terhadap orang lain. Tapi disiplin yang kita jalani, karena kita rasakan manfaatnya, karena kasih itu semakin menguasai kita, maka disiplin tersebut bisa menginspirasi orang lain. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.